Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya ingin apa ya, mendiskusikan tindakannya Pendeta Stephen Tong yang mendirikan gereja untuk gereja Katolik. Saya tidak memberikan hoax ya. Oh, sebentar. Jadi saya pertama kali mendapat berita dari orang ini ya, Christian Santos ini seorang tentara. Tapi dia mendukung gereja kita dan mengikut gereja kita. Ini pertama kali saya mendapat dari dia. Ini dia berkata, "Malam Pak Ben, kok bisa ya GRI Pak Stephen Tong bisa bangun gedung gereja untuk gereja Katolik yang jelas bukan Kristen." Nah ini eh, bisa dibesarkan. Gereja ini dipersembahkan oleh tim aksi kasih Gereja Reform Injili Indonesia untuk gereja Katolik Stasi Santo Rafael Weri, paroki ini apa saya nggak tahu, Sta Elizabeth, desa Homba Rica Bondoko di Sumba Barat Daya. Kiranya segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya, nulis tulisan ini saja sudah botol ya. Mendirikan gereja untuk gereja Katolik bisa untuk kemuliaan Tuhan. Itu untuk kemuliaan setan. Ya. Ini bentuk gerejanya. Sederhana memang, tapi tanahnya saja berapa harganya. Dan bangunan gerejanya berapa. Dan ini diambil dari labaknya David Tong. Jadi ini, dan dia mengatakan di sini, tim aksi kasih GRI telah membangun total 63 gedung gereja. Ini salah satunya. Semoga GRI dapat terus menjadi berkat bagi sinode lain. Menjadi berkat bagi setan. Nah, mereka nggak tahu Katolik atau bagaimana. Betul-betul konyol kalau pendeta selevel Stephen Tong ataupun David Tong tidak tahu kesesatan gereja Katolik. Kebaiknya saya pikir dia itu ganti saya. Saya ganti dari Tong menjadi Tan. Dari cocok kalau sudah seperti itu. Setan memangnya. Kalau tindakan kasih itu saudara kepada orangnya, itu saya enggak masalah, itu benar. Jadi katakanlah ada orang Katolik yang menderita, bukan karena kesalahannya dia sendiri, masuk rumah sakit dan sebagainya, tidak punya uang, nah membantu orang seperti itu tindakan kasih. Tapi kalau membangunkan gereja untuk gereja Katolik, ini untuk agamanya yang adalah agama sesat. Kita ini gereja-gereja reformasi, mereka membidat-bidatkan Luther, Calvin, Calvinisme semua dibidat-bidat, termasuk Stephen Tong. Suruh mereka nonton di TikToknya Damai Kasih Channel atau DKC 1, DKC 2. Itu bolak-balik mereka membidat-bidatkan. Daging nggak ada dibidatkan. Israel, saya termasuk Stephen Tong. Lalu di sini mereka membangunkan gereja untuk orang yang membidat-bidatkan kita. Jadi saudara yang termasuk jemaat GRII,
Saudara lihat, kalau saudara memberikan persembahan pada gereja, GRI ini, gereja, duit saudara digunakan untuk apa? Memuliakan Tuhan atau memuliakan setan? Kalau saya jadi jemaat GRI, saya berhenti memberikan persembahan pada GRI. Kalau gereja duitnya dipergunakan seperti ini. Gereja kalau sudah kebanyakan duit, mesti dihambur-hamburkan, masih bagus kalau dihambur-hamburkan untuk kepentingan gerejanya. Misalnya Natal, pesta besar-besaran, tapi untuk gereja sendiri masih masih mending kalau seperti itu. Tapi ini dihambur-hamburkan untuk membangun gereja sesat. Dan 63 gereja itu gereja yang lain, gereja-gereja apa? Bentar lagi dia membantu gereja Advent, Saksi Yehova, dan sebagainya. Ini tindakan kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa itu kasih ya. Saya akan tunjukkan 1 Korintus 13 ya. Ini rasanya belum waktunya khotbah, saya sudah khotbah duluan ini. Ini kasih ya. Jadi dilihat dari ayat 4 jelas berbicara tentang kasih ya. Ayat 6-nya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Lah mantu gereja sesat itu namanya kasih. Itu tindakan kebencian kepada Tuhan. Kebencian terhadap reformasi. Dan hal kedua yang saya ingin katakan, ini buruknya gereja yang dipimpin oleh seorang diktator. Pak Tong itu jelas-jelas diktator. Dan saya tahu pasti karena saya dulu dari sana. Kalau kita memang punya majelis dan kita bukan, saya bukan diktator, dan saya mau membangun suatu gereja untuk gereja Katolik, pasti akan ada pro kontra, dan pasti ada yang menentang, tapi tidak bisa terjadi pada waktu gereja dipimpin oleh seorang diktator. Dia tidak minta izin majelis atau apapun, tidak ada yang berani menantang dia. Jadi pikir baik-baik kalau saudara memberikan persembahan pada GRI ini. Saya tidak peduli saudara jemaat GRI atau tidak. Ini tindakan setan. Dan ini sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Ini memuliakan setan. Orang yang sudah ikut PA saya yang sampai 25 session tentang perbandingan Protestan dan Katolik dan belum selesai itu, kalau saudara sudah mengikuti itu dan masih mendukung tentang saudara sendiri bidat. Saya tidak bisa lebih marah lagi melihat hal itu ya. Apa dia bisa pikun atau bagaimana? Dan saya berikan pesan kepada saudara, kalau saya sampai jadi pikun, sampai jadi seperti itu, pecat saya. Jangan kasihani saya, pecat saya. Itu juga modelnya orang yang berhenti belajar firman ya. Karena itu sekalipun saya sekarang sudah tua dan tidak bisa belajar sebanyak dulu, tapi saya tetap berusaha belajar firman, berusaha belajar firman, berusaha mati-matian belajar firman. Karena begitu kita berhenti belajar firman Tuhan, kita menjadi sesat. Itu ada ayatnya dan Muhammad Sulaiman ya.
berhentilah belajar apa instruksi anakku dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Kira-kira seperti itu kata-katanya bunyinya. Mungkin terjemahan bahasa Inggris lebih lebih benar daripada terjemahan bahasa Indonesia. Dan satu jemaat sudah pernah mengatakan bahwa dia mendengar sendiri Pak Tong itu sudah lama sekali sudah pernah ngomong. Dulu dia belajar firman, sekarang dia cuma mengeluarkan apa yang ada di dalam otaknya. Berarti dia berhenti belajar firman. Jadi sesat sudah jadi bidat ini. Mari kita berdoa untuk mereka, saudara. Dan juga berdoa untuk jemaat Geri. Jangan cuma bela pendetanya saja. Kalau pendetanya salah, tetap dibela. Saudara tidak ikut Yesus, saudara ikut Pak Tong. Saudara bukan Calvinisme, saudara Tongisme. Ya saudara-saudara, dengan adanya tindakan Stephen Tong ini makin menunjukkan ya pentingnya belajar perbandingan Kristen Protestan dan Katolik yang begitu besar bedanya, dan dua orang yang cukup punya nama, MBM maupun David Tong, dua-duanya tidak menganggap Katolik sebagai gereja sesat atau bidat. Kalau mereka memang tahu ajaran gereja Katolik, mestinya mereka akan anggap bidat. Kalau orang sudah tahu gereja Katolik itu ngajar bagaimana, tapi tetap anggap tidak bukan bidat, ya mereka memang bidat. Yang tidak menganggap bidat itu yang bidat. Bagaimana gerejanya nyembah patung bisa tidak bidat? Bagaimana gereja yang percaya selamat karena iman dan perbuatan itu bisa bukan bidat? Bagaimana gereja yang mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan ada dalam gereja Katolik itu bukan bidat? Bagaimana gereja yang mengajarkan bukan dengan Alkitab, tapi dengan tradisi dan sebagainya, itu bukan bidat. Saya tidak habis pikir bagaimana dua orang itu menganggap gereja Katolik bukan bidat. Stephen Tong baru-baru ini mengecam gereja-gereja karismatik. Memang kalau gereja karismatik itu ada yang bidat, tapi tidak semuanya. Jadi kalau dibandingkan dengan Katolik, kalau saya masih memilih gereja karismatik, tentu bukan yang seperti gerejanya Yesaya Pariaji ya. Tapi gereja karismatik tertentu itu bukan bidat. Kalaupun ajaran mereka tidak terlalu bagus, tapi bukan bidat. Saya masih tidak terlalu masalah kalau dia mendirikan gereja untuk gereja karismatik. Tapi dia justru mengecam gereja karismatik. Dan mengecam itu boleh dikatakan pukul rata. Tanpa memberikan pembedaan. Tapi sebaliknya dia nyumbang gereja Katolik. Mendirikan gereja. Dia yang harus dikecam. Ngecam karismatik dirinya sendiri bidat. Yang belum ikut pelajaran Roma Katolik versus Protestan itu, ikuti YouTube-nya mulai session yang pertama sampai terus sampai akhir. Supaya jangan saudara jadi goblok seperti orang-orang dua itu.